Selamat siang kawan-kawan semua, perkenalkan nama saya Rahmat Setiawan. Saya berasal dari Universitas Kapuas Sintang, Fakultas Hukum, Prodi Ilmu Hukum. Dan saya duduk di semester 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah PTUN, di mana diajar oleh Bapak dosen Victor Emmanuel SHMH. Langsung saja. Oke, kita masuk materi pertama. Beracara di PTUN. PTUN ini memiliki karakteristik yang berbeda dari peradilan perdata biasanya, di mana memiliki peradilan ini berfungsi sebagai wadah bagi masyarakat untuk menggugat keputusan pejabat atau badan tata usaha, di mana ketika mereka membuat kebijakan atau regulasi yang merugikan masyarakat itu sendiri, masyarakat dapat menggugatnya, teman-teman. Karena PTUN ini memiliki prinsip keaktifan hakim, di mana hakim ini tidak hanya pasif atau menunggu, tetapi membantu juga mencari kebenarannya itu seperti apa. Sedangkan adapun alur proses persidangannya ini, yang pertama itu ada pemeriksaan administratif, sidang persiapan, pokok perkara, hingga pembacaan putusan hakim. Jadi seperti itu, teman-teman. Oke, kita masuk ke materi kedua, mengajukan gugatan perkara. Untuk memilih suatu perkara, penggugat ini harus menyusun surat gugatan atau memenuhi syarat formil dan material agar tidak dinyatakan atau tidak dapat diterima. Karena surat gugatan ini harus memuat identitas jelas para pihak. Objek gugatannya itu seperti apa, individual dan final, serta fundamental petendi, alasan-alasan menggugatnya itu seperti apa, teman-teman. Jadi nggak asal kita menggugat. Gugatan ini harus diajukan dalam tenggat waktu 99 hari sejak keputusan tersebut diterima atau diumumkan. Setelah pendaftaran dan pembayaran panjar, gugatan akan masuk ke tahap pemeriksaan, di mana hakim ini akan memberikan saran perbaikan jika ada redaksi atau dalil gugatan yang belum sempurna. Jadi seperti itu, teman-teman. Nah, setelah kita masuk ke menggugat perkara, ada namanya administratif. Jadi penggugat ini wajib memeriksa apakah peraturan perundang-undangan mengatur adanya upaya administratif terlebih dahulu. Ada dua prosedur penyelesaian sengketa di internal pemerintahan itu sendiri. Yang pertama itu keberatan yang diajukan kepada pejabat yang mengeluarkan keputusan, dan banding administratif diajukan kepada atau pejabat instansi banding khusus. Jika suatu sengketa menyediakan jalur upaya administratif, maka jalur tersebut wajib ditempuh sampai selesai. Jika langsung menggugat ke PTUN tanpa melewati proses ini, maka hakim PTUN itu akan menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima karena pengadilan belum berwenang mengadilinya. Jadi harus ada administratifnya dalam kita menggugat itu, teman-teman. Adapun kita dalam administratif menggugat perkara beracara, adapun ini namanya pembuktian dan alat bukti, mencari kebenaran materialnya itu seperti apa. Tahap pembuktian ini adalah momen krusial yang meyakinkan hakim mengenai sah atau tidaknya suatu keputusan pemerintah. Berbeda dengan peradilan perdata yang mengutamakan bukti formil. Siapa yang mendalilkan, ya berarti harus dia yang membuktikan. Tapi kalau di PTUN ini menganut sistem pembuktian bebas yang terbatas untuk mencari kebenaran material, teman-teman. Alat bukti yang sah di PTUN itu meliputi surat tulisan, keterangan ahli, keterangan saksi, ataupun pengakuan para pihak dan pengetahuan hakim. Karena sifatnya sengketanya ini adalah menguji produk hukum tertulis. Alat bukti seperti SK surat tugas, regulasi terkait, memegang peran penting sebagai bukti utama dalam persidangan. Jadi ada upaya administratif, jadi kita menggugat tuh harus ada pembuktian dan alat buktinya, seperti itu, teman-teman. Oke, kita sudah memasuki materi yang terakhir, yaitu upaya hukum terhadap putusan PTUN. Apabila putusan hakim PTUN di tingkat pertama dirasa belum memberi keadilan, masih ada yang janggal, pihak itu tidak puas, hukum menyediakan jalur hukum agar perkara tersebut diperiksa kembali. Upaya hukum ini dibagi menjadi dua, yaitu upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Upaya hukum biasa terdiri dari banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, PTTUN, dan kasasi ke Mahkamah Agung. Jika putusan banding masih dirasa keliru secara hukum,
Itu yang untuk pertama. Yang kedua itu ada namanya peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Hanya bisa diajukan jika ditemukan bukti baru yang bersifat menentukan novum atau apabila terdapat kekilapan hakim yang nyatanya dalam putusannya sebelumnya itu masih agak kurang peninjauan kembali, dan itu akan dilakukan setelah selesai persidangan. Akan ada persidangan selanjutnya seperti apa. Oke, sekian dari pemaparan materi saya. Mohon maaf jika ada kekurangan kata atau kawan-kawan atau audiensi yang sedang menonton tersinggung. Saya mohon maaf. Sekian dari saya. Terima kasih. Salam mahasiswa.